Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Roberto Mancini adalah seorang pelatih kebangsaan Italia yang sudah sangat terkenal. Bahkan sejak jadi pemain bola pun Mancini sudah sangat terkenal. Tapi Mancini adalah korban terbaru keganasan Sintayong di timnas Indonesia. Ya, meskipun Mancini bukan murni langsung dipecat lantaran imbang lawan Indonesia, tapi usai ditahan imbang 0-0 oleh timnas Indonesia, para pemain Arab Saudi mengaku sudah nggak mau lagi dilatih oleh Mancini. Akhirnya setelah ditahan Indonesia, Arab Saudi pun sulit meraih kemenangan. Dan cuma meraih satu kali kemenangan, satu hasil imbang dan satu kali kekalahan yang membuat Arab Saudi akhirnya memecat Roberto Mancini. Nah, saat ini Arab Saudi kabarnya akan menunjuk kembali Hervé Renard untuk menghadapi timnas Indonesia di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Nah, sekarang kita akan ulas nih siapa aja sih pelatih-pelatih yang jadi korban keganasan Sintayong. Yang pertama, Damien Hertog di timnas Arab Saudi U19. Kala itu Hertog ini dipecat di timnas U19 Arab Saudi cuma gara-gara ditahan imbang oleh timnas Indonesia di laga uji coba di 2020 lalu. Kala itu skornya 3-3. Yang kedua, Tatsuma Yoshida di timnas Singapura, tepatnya di AFF 2020. Kala itu Yoshida ini berhadapan dengan Sintayong di semifinal AFF dan kalah agregat 3-5 dari Indonesia. Dan Yoshida pun dipecat oleh Federasi Singapura. Yang ketiga, Tan Cheng Ho di timnas Malaysia. Sebenarnya Cheng Ho ini sempat mengalahkan Sintayong di kualifikasi Piala Dunia 2022, tapi dibalas oleh Sintayong di perempat final AFF 2020 dengan skor telak 4-1 yang membuat Cheng Ho pun mundur dari timnas Malaysia. Yang keempat, Viteslav Lavicka di timnas Kuwait, tepatnya di laga ketiga kualifikasi Piala Asia 2023. Kuwait dikalahkan Indonesia 2-1 yang membuat Kuwait gagal lolos ke Piala Asia dan Lavicka pun dipecat. Din Denam di timnas U20 Vietnam di kualifikasi Piala Asia 2023. Kala itu timnas U20 Vietnam dikalahkan Indonesia dengan skor 2-3. Meskipun Vietnam tetap lolos, tapi Federasi Vietnam tetap memecat Denam. Yang keenam, Philippe Troussier alias Philippe Troussier di timnas Vietnam. Ya, dua kali kekalahan yang dialami oleh Philippe Troussier di round 2 dengan skor 0-1 dan 0-3 membuat Troussier pun dipecat oleh Federasi Vietnam. Yang ketujuh, Graham Arnold di timnas Australia. Hasil imbang 0-0 melawan Indonesia dianggap oleh Federasi Australia mencoreng nama sepak bola Australia yang malu katanya kalah dari tim peringkat 139 dunia. Australia pun akhirnya memutuskan memecat Graham Arnold. Ada yang unik nih, dari 8 pelatih yang jadi korban Sintayong, semuanya mengatakan hal yang serupa usai melawan timnas Indonesia asuhan Sintayong, yakni hati-hatilah dengan Sintayong. Jika Anda meremehkan orang ini, maka karir Anda akan selesai di tim itu. Dan ini pun jadi kenyataan dan dialami oleh 8 pelatih ini. Tapi anehnya dan lucunya nih ya, 8 pelatih kelas dunia aja itu kan tewas tuh gara-gara Sintayong. Lah di Indonesia justru orang Indonesianya yang minta Sintayong out. Yang bego siapa ya? Nah, yang minta Sintayong out dan kalau nonton video ini sadar dong kalian itu benar-benar bego.
Oke, ini ada yang minta kami bahas perbedaan kedalaman skuad Persib era Boyan Hodak dengan era Rene Albert dan era Luis Milla. Sebenarnya kalau di era tiga pelatih ini sih ya sama aja sih kedalaman skuad Persib, jomplang antara inti dan cadangan. Kalau kami urutkan dari 2017 sampai 2024 ini, ada beberapa pelatih yang menurut kami sukses sih. Skuadnya ini nggak jomplang, tapi ada masalah yang dibuat pelatih itu sendiri, akhirnya membuat Persib ini sulit buat juara. Nah, kita akan urutkan dari 2017. 2017, lini pertahanan Persib itu cukup solid loh ya. Fujovic dan Victor Igbonevo ditopang oleh Juprianto dan lain-lain di belakang itu cukup solid loh ya. Lini tengah pun sangat solid buat kami. Ada Kim Kurniawan, Dado, Haryono, ditambah Essien. Ya mungkin lini tengah Persib di 2017 ini cukup lumayan komplit ya. Cuma lini depan yang bermasalah. Persib di 2017 itu pakai yang namanya Carlton Cole dan Angga Febrianto serta Tantan. Begitu juga dengan ada namanya Sergio Van Dijk. SVD cedera nih di awal musim, akhirnya mundur. Tersisalah Carlton Cole yang ternyata malah bapuk. Praktis cuma ngandalin yang namanya Tantan. Tewas dong, barulah nih King Eze masuk di pertengahan musim. Lini serang Persib agak lumayan. 2018 masuklah yang namanya Mario Gomez. Ini di sektor back sih cukup kuat ya. Masih ada yang namanya Boyan Malisic masuk nih menggantikan Vladimir Vujovic ya. Berduet dengan Jupe ataupun Victor, ini ya cukup solid buat kami lo ya. Lini tengah pun numpuk banget ya, selain ada Dado, Kim Kurniawan, Haryono, ditambah masuknya Oh In Kyun, Eka Ramdhani, lalu juga Srdan Lovicic. Itu kan membuat lini tengah Persib ini lumayan padat loh ya. Lini depan ini ketambahan yang namanya King Eze dan Bauman. Ini luar biasa nih. Ditambah Erlangga Sucipto, Muklis Hadi, Patrick Wanggai, dan juga Wildam Randani. Jadi lini serang Persib musim 2018 sebenarnya cukup komplit loh ya. Bahkan 2018 ini kami pikir skuad Persib skuad yang paling rata deh. Mau inti dan cadangan hampir sama semua. Tapi permasalahannya muncul ada pada diri Mario Gomez. Mario Gomez yang bersetegang dengan manajemen Persib akhirnya membuat para pemain Persib ini saling menuduh, saling tuduh, saling curiga. Akhirnya runtuhlah Persib di 2018. Masuklah ke musim 2019 dengan pelatih baru bernama Robert Rene Albert. Di awal musim sih masih oke loh ya. Lini belakang masih komplit nih. Masih ada Boyan Malisic. Cuman ketika itu Boyan Malisic ini digantikan oleh Nick Kuipers. Lini tengah pun masih numpuk ya. Di sana masih ada Dado, Haryono, Kim Kurniawan, ditambah Omid Nazari, Abdul Aziz, Rene Mihelik, Gianzola serta Srdan Lovicic. Ini lini tengah Persib 2019 awal sebenarnya cukup lumayan, antara inti dan cadangan masih seimbang. Tapi kesalahannya ada justru di lini depan. Rene Albert justru membuang yang namanya Johnny Bauman dan menggantikannya dengan Arthur Gevorkian. Dan Arthur Gevorkian ternyata bapuk. Digantikan sama Kevin Pankiewicz yang juga bapuk. Ya habislah Persib di akhir musim. Masuklah ke musim 2020. Inilah awal dari kejomplangan skuad Persib antara inti dan cadangan. Rene Albert cuci gudang cuma gara-gara liga di stop total karena adanya pandemi. Haryono dilepas, Kim Kurniawan dilepas, Omid Nazari dilepas, lalu juga Fabiano Beltrami dilepas, King Eze pun dilepas. Lini depan itu cuma menyisakan Wander Luiz dan Geoffrey Castillion. Malah masukin Zulham Zamrun dan Ferdinand Sinaga yang udah habis kemampuannya. 2021 ini yang paling parah buat kami. Di lini tengah aja cuma punya Dado dan Abdul Aziz. Sementara di depan cuma punya Wander Luiz. Dengan penggantinya cuma Ferdinand Sinaga. Masuklah ke 2022 ini juga parah. Di belakang itu cuma punya Nick Kuipers. Rene Albert malah datangkan yang namanya Daisuke Sato sebagai bek kiri.
Gelandang sih masih numpuk, ada Dado, Klok, Irianto, Kambuaya. Cuma di sektor serang, cuma setelah Geoffrey de Castellion dan Wander Luiz dibuang dan mendatangkan Ciro Alves dan David da Silva, ya cuma dua orang ini. Paling ketambahan siapa ya? Bruno Catanhede doang. Masuklah ke 2023 di tangan Luis Milla. Ini pun masih sama. Sisi skuad Persib itu jomplang antara inti dan cadangan, khususnya lini depan. Cuma punya Ciro Alves dan David da Silva. Luis Milla itu nggak beli striker lo ya, malah ngumpulin mantan anak asuhnya di timnas seperti Putu Gede yang akhirnya pun dilepas juga. Cuma kedatangan Alberto Rodriguez dan juga Tyrone Del Pino, itu pun dengan catatan Tyrone malah nggak main. Perbedaannya dari 2017 sampai 2023 itu, Persib itu cuma fokus di liga. Jadi skuad jomplang pun dianggap biasa aja. Padahal kami udah sering teriak-teriak ya. Contohnya kalau DDS dan Ciro hilang aja, Persib udah ompong. Tapi nggak juga dibenahi itu sektor depan. Nah musim ini baru kerasa kan Persib main di dua kompetisi yang membutuhkan skuad yang lebih dalam. Persib ya pasti babak belur lah. Hodak nggak mau disalahkan dong, malah kebanyakan ngeluh dan nyalain pemain serta nyalain LIB. Musim kemarin itu kami itu udah berkali-kali bilang, kalau seandainya Persib juara musim ini, Persib akan babak belur musim depan dengan skuad yang jomplang. Bener dong, kami berkali-kali bilang kayak gitu, tapi nggak ada yang percaya. Cuma beberapa orang aja yang percaya di Persib, termasuk Teddy Cahyono. Selebihnya selalu bilang kayak gini, alah itu cuma analisa. Apalagi pas Persib menang 4-1 tuh lawan PSBS Biak di laga perdana. Beh, itu makin jumawa tuh. Padahal itu baru satu laga dan itu dengan skuad yang komplit. Lihat sekarang, DDS hilang, Maklok hilang, itu udah kebakaran jenggot kan? Makanya waktu kami bikin soal kesalahan Persib musim ini, itu sebenarnya kami udah analisa loh, dan kami udah kasih itu, udah sampaikan itu ke pihak Persib, dan kami pun unggah juga di YouTube, tapi nggak ada yang percaya. Jadi kalau sekarang kalian menyalahkan kami, ya yang bilang kami sok tahu, ya berarti kalian yang lebih nggak tahu. Nih saya bocorin ya hasil meeting dengan LIB dan PSSI musim kemarin. Di situ tuh ada tuh perwakilan Persib yang diwakili oleh Teddy Cahyono dan Gabriela kalau nggak salah. Erick Thohir waktu itu bilang nih, musim kompetisi 2024-2025 ini minta jadwalnya kepada LIB untuk dibuatkan 3 musim ke depan agar gak bentrok dengan jadwal timnas. Di situ di meeting itu udah dijelasin nih rinciannya, bahkan liga ini jalannya seperti ini, gak ada penundaan kecuali ada FIFA Matchday, SEA Games dan ASEAN Cup aja. Maka waktu itu Erick Thohir udah bilang untuk tim yang akan jadi juara dan runner up musim ini seharusnya sudah mempersiapkan skuad karena akan main di 2 kompetisi dan gak akan ada jeda. Itu udah diomongin loh sama Erick Thohir waktu itu di meeting. Kenapa Persibnya cicing wae, nggak ada perubahan. Dari sisi skuad aja nggak ada perubahan loh, itu aja. Kenapa itu aja? Ya bener dong, Gustavo masuk ngegantikan Beto, bener dong. Mailson masuk gantikan Beltrame. Sisanya ya sama, cuma ketambahan Kocijan doang. Dan Tyrone pun itu hasil dari Luis Milla. Di sisi striker pun gak ada penambahan, cuma ketambahan Dimas Derajat. Itu pun malah melepas Goran Paulik. Ya udah, inilah yang terjadi di Persib saat ini. Kerasa banget kan jomplangnya. Pemain Persib itu udah gak kayak Persib zaman dulu loh. Gak ada identitas ciri khas Persibnya. Coba nih ya, kalian yang udah mengikuti Persib dari zaman dulu, zamannya Aji Nurpijal, Suita Pata, Antonio Claudio sampai Patrio Jimenez. Itu kalau main brus lo ya. Ini ngudak bola terus lo ya. Lihat sekarang para pemain Persib jalan kaki di lapangan cuy, nggak ada yang mengudak bola. Waktu itu ada yang komentar, lah kalau lu tahu soal Persib lu aja yang jadi pelatih sono. Nah berarti orang ini nggak mau menerima kritikan dan nggak tahu soal Persib. Intinya kalau analisa kami ya, selama di Persib itu manajemen yang nggak fokus ke tim dan lebih fokus ke pemasukan atau keuntungan, ya Persib akan sulit juara. Lalu ada fakta unik yang kami temukan juga. Ternyata yang buat analisa kami ya, selama di Persib itu ada yang namanya pelatih bersih tegang atau nggak sejalan dengan pemain, Persib nggak pernah jadi juara lu ya.
Seperti Jajang Nurjaman dengan Imade Wirawan 2017 ya, Mario Gomez dengan King Eze itu pun gak jadi juara. Lalu Rene Abet dari 2019 sampai 2022 itu kan bersetegang dengan banyak nih, King Eze, Haryono, Omid Nazari, itu semuanya gak juara. Lalu Luis Milla pun bersetegang juga dengan Mark itu pun gak jadi juara. Nah, musim kemarin Boyan Hodak itu gak bersetegang dengan siapapun lu ya. Persib juara. Kebetulan pas Persib juara kemarin, manajemennya khususnya Teddy Cahyono deket dengan yang namanya Erick Thohir. Musim ini kembali terulang. Ada clash antara Boyan Hodak dengan Dimas Derajat. Udah paham dong maksudnya? Ya silakan jawab sendiri. Ini cuma analisa lo ya.